من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah pegangan di dalam kehidupan yang mengandung makna-makna penting. Ayat ini berada di surah Saba pada ayat yang ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dialah Allah yang akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi di dalam ayat yang mulia ini ada dua makna. Ada makna tersurat dan ada makna yang tersirat. Pada makna yang tersuratnya terdapat anjuran untuk seseorang itu selalu berbagi dan mengeluarkan dari kebaikan yang Allah titipkan kepadanya. Karena itu dikatakan, wa ma anfaqatum min syai'in, apa yang kalian infakkan dari sesuatu. Sesuatu apa saja diinfakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa orang yang berinfak sesuatu itu sebenarnya tidak mengurangi sesuatu yang diinfakkan. Bahkan itu bisa menjadi sebab dia mendapat tambahan rezeki, tambahan kebaikan. Karena itu di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Dan juga di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, "Ma min yaumin yusbih illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang masuk di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, "A'ti Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Yang pertama berkata, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti dari apa yang dia infakkan." Dan yang kedua, malaikat kedua berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berilah orang yang menahan, tidak berinfak hari ini, kerugian. Itu tiap hari ada dua malaikat yang turun berdoa kepada Allah seperti itu. Ya, bisa dibayangkan di sini di doanya malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu khalaf. Ini sama di ayat, wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Kemudian dari sudut lain juga, dari sudut lain, hakikat sesuatu itu adalah hakikat syar'i. Itu yang didahulukan dan itu yang dipahami. Karena itu Nabi SAW kadang bertanya kepada para sahabatnya pertanyaan, tapi sahabat membaca dari sudut bahasa. Namun Nabi SAW
ternyata menginginkan sudut syar'i. Misalnya Nabi bertanya kepada sahabat suatu hari, siapa di antara kalian yang paling kuat? Ya, kata para sahabat, orang yang paling kuat di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak pernah dikalah, tidak pernah terkalahkan dalam permainan gulat. Itu orang yang paling kuat. Kata Nabi SAW, bukan itu orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang paling mampu menahan amarahnya ketika dia marah, paling mampu menahan dirinya ketika dia marah. Jadi Nabi menjawab dari sudut syar'i. Sama seperti sahabat dulu pernah ditanya oleh Nabi SAW di hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Ya, para sahabat menjawab sebagaimana yang mereka lihat di dunia yang bangkrut itu. Karena itu mereka berkata, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di sisi kami itu orang yang tidak punya mata uang perak atau uang perak yang paling sedikit, yang paling murah, dan juga tidak punya barang sama sekali. Nah, itu kan sudut bahasa ya, dan dilihat. Tapi Nabi menjawab dari sudut hakikat syar'i. Beliau terangkan bahwa muflis adalah siapa yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, zakat, puasa, tapi dia datang, dia telah mencela si fulan, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan. Maka setiap orang yang dia zalimi datang menuntutnya, maka dia pun harus membayar dengan kebaikannya. Sudah habis kebaikannya, masih ada juga yang menuntut, maka dia pun mengambil dari kejelekan-kejelekan orang yang menuntutnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, itu sungguh orang yang merugi, orang yang bangkrut. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari kebangkrutan di dunia dan di akhirat. Ya, maksudnya bahwa Nabi SAW kadang menjelaskan sesuatu itu dengan hakikat syar'inya. Sama dalam infak itu. Infak itu terangkan dalam Al-Quran dari sudut hakikat syar'i. Kalau dari sudut hakikat bahasa di kenyataan dunia, orang yang berinfak itu hartanya misalnya 1 juta, dia keluarin 100.000, kan berkurang 100.000. Ya, jadi sisa 900. Itu hitungan kita. Tapi kalau dihitungan syar'i tidak, harta itu tidak berkurang. Malah sebenarnya harta itu bisa bertambah, bahkan yang dikeluarkan itu bisa menjadi kekal, tidak pernah terkena kerugian. Karena itu suatu hari Nabi SAW dihadiahkan seekor kambing kepada beliau. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagikan kambingnya. Oleh Aisyah radhiyallahu anha dibagikan seluruh kambing itu kecuali pahanya, disisakan untuk Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu? Ya, Aisyah menjawab dari sudut bahasa, apa yang dialami. Kata, ya Rasulullah, hanya tersisa pahanya saja. Karena itu yang disisakan untuk Rasulullah buat beliau makan. Malah Nabi SAW menjawab dengan hakikat syar'i. Kata beliau, bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya. Nah, itu hakikat syar'inya. Sebab apa yang diinfakkan itulah yang kekal. Adapun yang dimakan, ya dimaklumi semuanya yang dimakan masuk ke dalam perut, kemudian keluar menjadi sesuatu yang kita semua memakluminya. Jadi maksudnya bahwa seorang itu hendaknya melihat dari kehidupan dunia itu ada hal-hal kita melihat di belakangnya apa yang diinginkan oleh syariat, apa hakikat syar'i yang dimaksudkan. Sama dengan kehidupan ini. Kehidupan dunia ini bukan cuma makan, minum, bersenang-senang. Iya, tapi ada makna yang diinginkan di belakang kehidupan dunia. Ada persiapan untuk kehidupan akhirat. Kita bangun rumah kita di akhirat dari kehidupan dunia ini. Maka ini makna-makna yang penting untuk diperhatikan. Kemudian dari makna yang tersurat juga,
Sini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu khairur razikin, adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah, ini adalah anjuran untuk kita semua agar supaya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang terbaik, memudahkan di dalam segala kegiatan sehingga kita memperoleh anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari rahmat yang atau dari makna yang tersirat di dalam ayat ini ada 3 makna, dan 3 makna ini ada bekal kehidupan, sumber inspirasi di dalam kehidupan. Semoga ini bermanfaat untuk kita di akhir Ramadan ini dan menjadi lentera yang menerangi kehidupan kita di masa mendatang. Yang pertama, dari mana yang tersirat di dalam ayat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas pemberiannya. Karena itulah seorang itu banyak berharap yang baik. Pintu harapan itu sumber kebaikan dalam hidup. Nah, seorang kalau dia menyangka kepada Rabb-nya dengan sangkaan yang baik, Allah akan berikan untuknya sesuai dengan apa yang dia sangka. Nah, itu Allah telah tegaskan dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ya, kalau si hamba menyangka Allah akan mengampuninya, melapangkan rezekinya, Allah beri untuk hal tersebut. Iya. Maka harus selalu ada harapan di dalam kehidupan itu. Selalu seorang itu cinta apa yang berada di sisi Allah, yakin terhadap anugerah dan pemberiannya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga dari mana yang agung adalah bersegera di dalam kebaikan. Karena begitu kita diberi anjuran untuk berinfak dan akan diganti, dan Allah terangkan bahwa dirinya memberi rezeki, itu bukan main-main. Itu perintah untuk kita semua untuk bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan ini bersegera di dalam kebaikan itu sifatnya seorang mukmin dan mukminah di seluruh kehidupannya, bukan cuma di Ramadan saja. Seluruh kehidupannya. Iya. Oh, jangan dianggap sekarang kan sudah akhir Ramadan nih. Oke, kita berlomba-lomba, bersegera karena kita mau menuju garis finish. Harusnya kita tancap lebih kencang. Tapi begitu sampai ke finish, seorang muslim itu nggak ada, dia di garis finish sudah berhenti. Dia masih ada putaran lain, dia sikat lagi. Ada putaran lain. Sebab itu adalah kesempatan-kesempatannya. Ada kesempatan-kesempatannya. Nah, disitulah ada namanya seseorang diberi kekuatan. Ada kekuatan ilmu yang dia bisa mengetahui pintu-pintu kebaikan, jalan lurus, dan ada kekuatan amalan yang bisa membuat dia bergerak terus terpacu, tidak berhenti. Nah, ini bersegera di dalam kebaikan ini sifatnya para nabi dan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka ini bersungguh-sungguh di dalam kebaikan dan berdoa, selalu beribadah kepada kami dengan penuh harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Dan terakhir dari ayat ini, bahwa seseorang itu di dalam perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya, jangan dia melihat pada satu sudut saja di perintah itu, tapi dia harus selalu yakin bahwa di belakang perintah-perintah Allah itu banyak kebaikan untuk dirinya. Kadang kebaikan itu dia bisa pahami, dia bisa tangkap, dan kadang kebaikan itu tidak dia lihat, tapi Allah berikan untuknya. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz.
Dialah Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya, latif memberikan kepada hamba-hambanya dari kebaikan-kebaikan yang dia tidak sadari, tapi kebaikan itu berjalan untuknya. Iya. Latifun bi ibadi, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Karena itu seorang selalu melihat pada apa yang Allah perintahkan, makna-makna yang indah di belakangnya, dan selalu dia yakin akan hal tersebut. Karena itulah seorang yang masuk ke dalam Islam, dia akan penuh dengan kebahagiaan. Sebab keislaman itu sendiri itu surga dunia. Surga dunia. Kapan dia masuk di dalamnya, tahu pintu-pintu ketaatan padanya, maka dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang besar di dalam hidupnya. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.